A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat malam para pemirsa, para murid, santri dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada malam hari ini guru masih diberi kesempatan dan ada kesempatan juga yang sangat baik. Sehingga pada kali ini guru selalu memberi pemahaman, pengetahuan sekaligus pengertian yang baru. Melalui video ini guru membuat atau memberi judul tutup buku, tutup kitab, buka lembaran baru, ya. Tutup kitab, bukan buku, ya. Tutup kitab, buka lembaran baru. Para murid, para santri, ada dibedakan sedikit kitab dan buku, ya, sedikit beda, ya. Kalau buku itu biasanya identik dengan ilmu pengetahuan alam atau ilmu teknik, ya. Kalau kitab itu biasanya identik, ya, dengan ilmu kehidupan atau sejarah kehidupan. Jadi sedikit dibedakan. Video ini nanti sangat penting para murid, para santri, juga para pemirsa. Karena video ini sesuatu hal yang dinanti-nanti ratusan ribu oleh bangsa manusia, oleh leluhur kita, mungkin orang tua, nenek kakek kita, ya. Sehingga banyak manusia yang tidak sempat mendapatkan waktu yang dinanti-nanti, ya. Apa itu guru yang dimaksud waktu yang dinanti-nanti oleh para leluhur yang sampai meninggal? Baik, diulas oleh guru tentang perjalanan kitab. Para pemirsa, para murid dimanapun berada, pada saat ini di tahun 2022 Masehi, manusia di dalam pikirannya, ya, di dalam kepalanya, isinya, dia bercerita, dia menasihatin orang, dia mengeluarkan statement, semua itu dipengaruhi oleh tulisan atau kitab atau suara yang beredar dari tahun-tahun kemarin sampai masa-masa lampau. Sehingga tidak ada hal yang baru. Satu contoh, karena bahasa itu sudah dibuat ratusan masa lampau dan cerita-cerita itu pun juga dibuat oleh orang-orang masa lampau dan ditulislah menjadi kitab. Kitab dan buku yang dipelajari manusia, terutama di negara Republik Indonesia, itu buatan orang-orang terdahulu, ya. Itu harus dipahami, ya, para pemirsa. Dari cerita ini, guru memulai karena ini menerangkan kitab. Disitulah sejak awal sampai ini hari tahun 2022 Masehi. Mengapa di negara Republik Indonesia, khususnya di bumi Pancasila, lebih khusus di sosial, di bumi Jawa, timpang tindih, saling menyalahkan, merasa paling benar, semuanya katanya dan katanya. Kenapa kok bisa begitu, guru? Para murid, para santri, para pemirsa, Anda tidak paham atau Anda tidak mengerti. Anda membaca kitab, Anda membaca buku, Anda tidak akan pernah tahu kitab itu dulu yang membuat siapa. Itu dipahami dulu, ya. Satu contoh diulas oleh guru, ya. Ini hal sesuatu yang sangat penting karena masyarakat tidak paham. Karena dari kemampuan tidak mampu menganalisa,
atau tidak mampu dia membuat suatu kitab atau primbon atau sesuatu hal apapun. Karena tidak ada kemampuannya, ada kitab, ada tulisan. Menurut dia itu baik dan hebat, sehingga diyakinilah, dikira itu suara Tuhan. Nah, itu terjadi sudah ratusan tahun. Para murid, para santri di dunia ini tidak akan pernah ada yang disebut karya Tuhan atau suara Tuhan. Semua karya manusia, cuman manusia yang terpilih atau manusia yang mempunyai budaya atau manusia yang bermoral. Itu tentang kitab dulu. Diulas ya oleh guru. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan judul, tutup kitab, buka lembaran baru. Satu contoh di era sekarang tahun 2022 Masehi, para pemirsa sering disuguhkan, juga sering melihat, juga sering mendengar satu tentang kitab yang menjanjikan tentang adanya hari kiamat, ya. Di video yang lain sudah diterangkan oleh guru di Tunggak Negaraku. Jadi yang dimaksud dengan kiamat sudah diterangkan oleh guru, rukunnya iman sudah diterangkan. Artinya melalui video ini guru memberi keterangan, juga memberi nasihat ya. Satu, kalau ada manusia atau siapapun membahas atau menghayal atau berceramah tentang kiamat-kiamat kubro, sebagai murid dan santri, aku selaku gurumu menyarankan atau mewajibkan jangan sekali-sekali dipercaya omongan manusia seperti itu, ya. Nanti diulas karena apa? Ini sangat penting. Jadi maka dari kitab-kitab yang diceritakan kurang lebih mundur 600 tahun, guru menyarankan sudah ditutup semua oleh guru, ya. Jadi tentang kata kiamat sudah close. Tidak akan pernah ada lagi manusia cerita itu. Kalau ada orang cerita itu jangan didengarkan, pergi menjauh dari orang-orang yang tersesat. Dua, jangan menghayal dan jangan macam-macam, karena tentang kiamat itu nanti ada yang disebut katanya ada dajjal. Sudah jangan percaya lagi ulasan-ulasan seperti itu. Nanti ada lagi yang dikatakan, diceritakan dari kitab-kitab adanya Imam Mahdi. Sudah jangan percaya lagi, ya. Ini khusus untuk murid dan santri. Di dalam metode atau cerita mitos di Jawa nanti ada Satrio Piningit, ada juga Ratu Adil, ada juga nanti Sabdo Palon Nage Janji, ya. Dari apa yang disampaikan guru melalui video ini, dari hal-hal tentang perjalanan kitab, mulai cerita kiamat kubro, adanya dajjal, ya, ada kiamat, ada dajjal, ada Imam Mahdi, ada Satrio Piningit, ada Ratu Adil, ada Sabdo Palon Nage Janji. Close semua pada hari ini, pada bulan hari ini, dan pada tahun ini. Semua sudah terselesaikan oleh guru, ya. Dengan demikian para murid, khususnya para santri, juga para pemirsa kemarin yang sempat berhalu, yang sempat menafsiri hal-hal, sudah tertutup, sudah selesai, dan semua sudah diselesaikan oleh guru. Tinggal mulai hari ini, mulai besok, kita tinggal nunggu waktunya apa yang diprediksi orang-orang terdahulu, dan kita, Anda khususnya semua warga bangsa negara Republik Indonesia yang termotivasi, yang terdogma cerita-cerita itu sudah selesai. Kita masuk ke ranah lembaran yang baru. Tinggal apa yang diprediksikan para leluhur dulu atau kitab-kitab kita nunggu waktunya aja. Tapi untuk cerita-cerita itu sudah diselesaikan guru. Poinnya di situ, ya. Para murid, para santri, apa yang dijanjikan dari kitab tentang dajjal, tentang Imam Mahdi, Satrio Piningit, Ratu Adil, Sabdo Palon Nage Janji,
Untuk menyelesaikan itu perjalanannya sangat panjang ya para murid, para santri. Yang dimaksud panjang sampai kurang lebih berapa? Diterangkan oleh guru. Kemarin sudah diselesaikan guru, bila ditarik mundur cerita dan diceritakan itu mundur kurang lebih 600 tahun dari tahun 2022 Masehi. Itu mundur. Cerita kitab itu mundur kurang lebih 600 tahun dari 2022 Masehi. Itu sejarahnya. Alhamdulillah dari panjangnya perjalanan waktu itu kemarin sudah diselesaikan semua oleh guru. Dengan leluhur, dengan gaib, dengan moyang, dengan alam, dengan sang penguasa, semua clear, sudah selesai. Artinya guru melalui video ini, maka guru menyarankan atau mewajibkan jangan sekali-sekali percaya itu. Sudah diselesaikan semua oleh guru ya. Untuk memperkuat sejarah, ini khusus murid dan santri ya. Kalau toh berbicara tentang sejarah dan kurikulum yang ada di negaramu Republik Indonesia, meskipun itu diajarkan di sekolahan, kalau di situ ada cerita-cerita, guru menyarankan biarkan mereka bercerita, itu semua tidak benar dan itu semua tidak valid ya. Karena itu sudah diajarkan menjadi kurikulum dan tidak pernah dikaji sehingga jadilah rusak sejarah di negara Republik Indonesia. Namun aku selaku guru menasihatkan kepada para putra dan putri, juga murid dan santri atau orang-orang yang mengikuti pendidikan dan pemahaman melalui guru ini. Mengapa guru? Gini caranya. Mundur anggap saja 100 tahun sampai 500 sampai 600 tahun ke belakang. Apa-apa yang sejarah yang ditulis manusia, yang diedarkan, itu yang membuat itu namanya penguasa atau pemenang atau yang menguasai. Itu hukum tetap yang sudah ditetapkan alam. Artinya kitab-kitab yang beredar khususnya di negara Republik Indonesia tentang sejarah, nanti tentang sejarah Jawa, sejarah Majapahit, sejarah Islam, sejarah sahabat itu dibuat dari orang-orang terdahulu. Dan orang-orang terdahulu itu sudah bermain ya. Bahasa tepatnya sudah dengan sengaja dan disengaja. Dan yang untuk disadari pada masa lampau 100 sampai 500 tahun mundur ke belakang, tatkala manusia itu membuat kitab, membuat tulisan, itu tidak ada saksinya ya satu. Dan kalau yang membuat itu raja atau keluarga kerajaan, tidak akan pernah ada yang bisa melarang sehingga semaunya orang-orang terdahulu. Beda di era-era sekarang. Kita alhamdulillah sebagai bangsa manusia, adanya elektronik, adanya komputer, adanya handphone, adanya CCTV. Manusia di era sekarang tidak bisa menipu dunia dan tidak bisa menipu peradaban ke depan. Karena apa? Mata dunia di mana-mana. CCTV di mana-mana. Di titik terkecil dari dunia ini tidak benar, sudah diketahui. Beda dengan kitab yang dimaksud dari video ini, itu buatan orang-orang terdahulu, itu menulis ada kepentingannya. Nah itulah jadi permasalahan. Lantas bagaimana guru? Kalau kitab itu yang menulis ada kepentingan, ada maunya demi kepentingan kelompok dan golongannya. Itulah permasalahan terutama yang ada di negara Republik Indonesia. Para murid, para santri, semoga video ini mampu mencerdaskan cara berpikir yang baru agar kalian khususnya bangsa manusia tidak tersesat oleh tulisan-tulisan ya. Satu contoh di video yang lain guru sudah menerangkan. Peradaban di Jawa aja ya, diterangkan sedikit aja. Paham tidak para pemirsa, para murid santri? Bahasa yang ada di Jawa aja ya, ada bahasa Kawi, ada bangsa Sengsekerta,
ada bahasa Jawa. Bahasa Jawa pun masih dibagi ngoko, madya, inggil. Belum nanti suku-suku yang di sebelah kanan kirinya Jawa, dari Sunda, dari macam-macam. Belum lagi nanti dimodifikasi dari zaman Belanda. Belum lagi nanti dari penjajahan Jepang. Belum nanti lagi ada Chinese masuk di sini. Nah, disitulah rancunya bangsa negara kita sehingga tidak tahu jalur. Apalagi itu kalau sudah ditulis dan dikitabkan. Ini bahaya dibongkar. Karena tidak mampu, siapa yang membuat? Karena bahasa itu carut dan marut. Itulah problem hukum di negara kita dan itulah problem kehidupan di bumi Pancasila. Itulah satu contoh para murid, para santri. Melalui video ini, karena ini menerangkan, kitab, coba ini frekuensi ini kembali lagi, sesuatu tekanan, sesuatu file alam dibuka oleh guru, sangatlah tidak menunjang ya. Ada jeda sedikit, coba kita berdoa sedikit. Semoga alam merahmati apa yang aku sampaikan melalui video ini, sehingga hal-hal yang terselimuti sehingga terbuka jelas karena demi kemaslahatan umat dan bangsa, khususnya di negara Republik Indonesia. Satu contoh para murid, para santri ya, ajaran atau tulisan kurikulum yang di negara Republik Indonesia itu hak negara atau hak siapapun. Tapi aku selaku gurumu pun juga berhak mendidik atau mengingatkan kalian agar kalian tidak terjerumus dari catatan tanggal atau tulisan yang dibuat manusia. Catatan atau sejarah yang dibuat manusia kalau itu berupa huruf atau angka itu bisa dibuat. Tapi kalau sejarah kehidupan atau bahasa tidak bisa digubah. Satu contoh melalui video ini. Satu contoh tentang penanggalan Hijriah. Itu beredar sampai sekarang seluruh dunia. Itu tercatat 1445 atau 44 di era sekarang pada tahun 2022 Masehi. Melalui video ini khususnya ini saya sampaikan kepada murid dan santri saya. Sebenarnya kalau mau ditarik tahun yang tepat itu kurang lebih hanya 600 tahun. Tidak akan pernah lebih dari tahun 2022 Masehi ya, diajarkan guru. Jadi kalau ditulis 1400 lebih, guru sudah tahu dan guru sangat paham pelakunya ada siapa saja karena tidak bisa dibongkar dan yang menulis pun sudah pada meninggal semua. Tapi ruhnya masih ada. Nah, dari cerita ini biarkan negara itu menulis seperti itu. Karena tidak pernah dikaji. Setelah negara kita merdeka, itu pun tidak dipelajari. Ada tulisan apa langsung diajarkan, itulah problemnya. Tapi melalui video ini demi lurusnya sejarah yang ada di negara kita, khususnya di bumi Pancasila, itu sebenarnya kurang lebih 600 tahun, paling panjang dari tahun ini. Lantas bagaimana guru kalau seperti itu nyatanya? Itu urusan negara ya. Itu kalau mau detail nanti negara biar masuk untuk meluruskan apa yang dimaksud dari sejarah. Kalau sejarah itu nanti rusaklah semua. Karena video ini nanti terangkai dan berurutan untuk meluruskan kehidupan biar kalian tidak tersesat tentang kehidupan, tentang tulisan-tulisan artefak-artefak yang kau yakinin sebagai kitab ya, para murid, para santri. Dari perjalanan itulah kitab-kitab itu diyakini sampai satu contoh. Perjalanan yang panjang kemarin sudah clear sama para pelakunya ya. Guru lama mencari pelakunya. Tinggal satu ini keputusan yang belum selesai. Tapi semua sudah 99 clear valid semua. Tinggal satu yang belum direstui oleh para leluhur dan moyang. Itu nunggu peradaban atau nunggu nanti di era-era politik. Karena itu nanti sangat fatal ya. Para murid, para santri disampaikan melalui video ini. Satu contoh
Manusia di era sekarang, kalian diajarkan kitab, kalian diterangkan guru-guru dari YouTube, dari pengajian, dari guru-guru kita dulu tentang kiamat. Coba diulas guru sedikit aja ya. Tatkala menerangkan hari kiamat, ya ini kan kitab ya. Satu contoh aja, diterangkan adanya nanti di zaman akhir kiamat ada makhluk namanya Dajjal, kan begitu. Dajjal itu ditulis di kitab. Dajjal itu dari bahasa apa? Itu kalau di kitab itu digambarkan, diilustrasikan sampai manusia berhayal. Itu namanya Azazil ya. Azazil. Itu ditulis di kitab begitu. Pernahkah kalian bertanya itu bahasa orang mana ya? Azazil ya, tulisnya kitab. Jadi Dajjal. Azazil itu dari bahasa Jawa, para pemirsa, para murid. Azazil itu jajil, iblis, itu setelan, itu bahasa Jawa. Jajil, iblis, berhubung ditulis di kitab, jadi Azazil. Mempunyai karakter ilustrasi gambaran disebutlah Dajjal. Dajjal adalah Azazil. Azazil dari Jajil. Lah lantas yang di kitab yang nulis siapa guru? Maka guru kan sudah tahu. Maka guru menyampaikan melalui video ini. Semua itu buatan leluhur kita. Cuma ada kepentingan dan kepentingan. Itulah para murid, para santri. Coba diulas kali ya. Jajil itu apa toh guru sebenarnya? Itu bukan makhluk ya. Maka Dajjal itu bukan raksasa yang digambarkan. Bukan. Itu sifat manusia. Dajjal Azazil itu jajil iblis. Iblis itu eblas. Jahil karakter manusia yang tidak baik. Berhubung jumlah karakter manusia yang tidak baik itu jumlahnya sangat banyak, menjadilah kekuatan seperti digambarkan itu buto atau buta raksasa. Jangan dihayalkan ada dukun dari langit turun, itu salah ya para pemirsa. Itu dari kitab, dari sejarah leluhur kita digubah. Nah kalau toh dari kata jajil digubah menjadi Azazil jadi Dajjal, di situ ditulis katanya hadis. Nah ini yang problem. Kalau dari sejarah kitab leluhur Jawa ditulis hadis, manusia percaya. Kalau diterangkan itu tulisan atau prediksi atau nasihat dari Ronggo Warsito, katanya klenik. Nah itu kan padahal itu tulisan itu asalnya dari Sri Aji Joyoboyo digubah. Lantas bagaimana kalau begini, coba diajarkan sedikit biar kalian tahu, biar tidak tertipu oleh dogma-dogma yang menyesatkan ya. Apa? Jajil itu sifat ya, kata sifat, kata dasar jajil. Jadi Azazil ditulis kitab ya, jadi Dajjal diriwayatkan Bukhari, bapak kancane Muslim. Subhanallah, umat ditipu, yang nipu gurunya dibayarin janji surga. Jajil ya itu bahasa Jawa ya, jajil. Maka sifat jajil, sifat yang tidak baik kalau sudah menjadi perilaku manusia namanya begejil. Maka orang Jawa kita tahu wancene begejil. Nah sekarang bagi kalian ngerti enggak ya, orang khususnya pribumi apalagi yang di Jawa, begejil teko. Jadi dari sifat yang tidak baik itu loh, jajil, jadi begejil. Ya. Lah lantas bagaimana? Kitab itu sudah beredar di kurikulum negara Republik Indonesia, di Departemen Agama. Dipercaya orang seluruh dunia. Subhanallah. Lantas gimana? Lantas kalian masih percaya dengan pendakwa-pendakwa itu? Ya.
begejil. Karakter manusia tidak baik. Kemarin kalau Anda tahu, diterangkan di YouTube, di TikTok, di Snack. Tatkala nanti zaman sudah mendekati kerusakan, pergantian presiden yang terakhir, begajul bakal ucul. Nah, begajul itu dari begejil, itu bahasa Jawa. Ya coba ya. Nanti kalau peradaban setelah kepresiden ini nanti perjalanan Indonesia ini masuk ke peradaban yang baru. Begajul podo ucul, begajil podo mijil, jajik kata di kitab itu azazil. Nah, para murid, para santri coba berapa yang ditipu, berapa yang tertipu dari tulisan yang tidak tahu sejarahnya. Lah kalau tidak tahu makanya berhayal nanti ada utusan dari turunan orang Arab menyelamatkan dunia. Lah itu kan malah nyimpang total. Peradaban itu dimulai dari Jawa. Kitab itu dimulai. Coba tadi apa? Azazil, ya, Jajil, iblis loh. Kalau di Quran ada iblisu, iblisi. Itu bahasa Jawa, iblis, itu bahasanya eblas. Eblas itu orang yang sok pamer. Itu bukan makhluk demit. Paham ya para murid, para santri? Nah, begajul, begejil, itu manusia yang tidak baik. Atau perilaku yang buruk. Begajul podo ucul, begajil podo mijil. Rantene podo di culno. Maksudnya yang dirantai itu apa? Nah, itulah. Maka mulai hari ini nanti orang-orang atau manusia atau roh itu yang didogma, yang dirantai, yang dibelenggu atas nama Tuhan, atas nama Quran, atas nama Islam. Ini mulai sadar. Nah, itulah dari kaset guru yang lain sudah diterangkan. Kutukan ini aku bongkar dengan perlahan. Sehingga nanti umat khususnya bangsa pribumi Pancasila. Kalian akan kembali kepada jati dirimu. Karena kalian 600 tahun dirantai, dibelenggu dari kebodohan itu. Lantas tatkala nanti peradaban menuju kurang lebih tahun 2004 Masehi ini. Nanti pergantian perjalanan bangsa ini. Itu nanti ada yang disebut namanya tadi apa? Dajjal kan. Dajjal itu apa sebenarnya guru? Itu bukan sosok dari gaib ya. Dajjal itu dari Azazil, Azazil dari begejil, begejil itu dari azali jadi Dajjal, mempunyai sifat Dajjal. Zat itu menerangkan pemikiran atau pikir yang hidup ya. Pikir yang hidup dimaknai zat atau kebenaran yang selalu bertanya, yang ingin tahu ini zat pikir. Dajjal. Jal mempunyai sifat itu ajal, maknanya mati. Maka yang disebut Dajjal, melalui video ini aku tutup kitab-kitab sudah tidak akan pernah ada lagi. Cerita tentang Dajjal itu kok gambarkan makhluk dari langit, tidak. Dajjal adalah ajaran atau pemahaman yang melarang manusia untuk berpikir. Bila ditarik disimpulkan bahwa Dajjal mempunyai ajaran pembodohan. Itu loh yang disebut Dajjal. Pembodohan itu kurang lebih sudah 600 tahun di alam dunia, khususnya di bumi Pancasila. Lihatlah kalian kalau mengikuti agama, pernahkah kalian boleh bertanya? Tidak boleh. Semua di atas namakan yang tidak jelas. Wallahu a'lam. Allah bisawab. Semoga. Nah, itulah sebenarnya yang disebut pembodohan. Mengapa? Ya sejarahnya memang begitu. Lantas bagaimana kalau sudah terjadi seperti ini? Sebagai rakyat kalian harus tanya kepada pemimpinmu.
Sebagai umat Anda harus tanya kepada kiai ulama, mengapa kok bisa begini? Aku hanya mendidik murid dan santriku. Lantas berapa harta yang kalian curahkan, pikiran, tenaga, bahkan kadang keluarga kok tinggalkan, mencari cerita, berharap selamat. Kalau ceritanya seperti ini bagaimana? Para murid, para santri. Nah, satu contoh ya, itu bahasa Jawa. Lantas bagaimana guru? Maka guru sudah menerangkan 600 tahun leluhur kita, mungkin orang tua kita, nenek kakek menunggu karena sudah dijanjikan sejak dulu. Kelak suatu saat akan ada generasi dari Jawa yang akan meluruskan sejarah leluhurnya, yang akan membenahi perilaku-perilaku yang salah. 600 tahun. Alhamdulillah pada tahun 2022 Masehi, aku selaku gurumu diberi kewajiban untuk menyelesaikan. Alhamdulillah pada tahun, bulan, dan tanggal hari ini selesai semua. Tinggal 1%. Itulah para murid, para santri. Untuk menggarisbawahi ke depan diberi ilustrasi oleh guru. Kitab yang beredar di negara kita, yang di negara Republik Indonesia, itu sejarahnya begini para murid, para santri. Dulu ada suatu tatanan yang sangat luhur, tatanan yang istimewa. Di situ ada suatu pemerintahan atau kerajaan. Di situ alamnya yang gemah, ripah, lojinawi. Dari sejarah itu nanti diulas oleh guru membeli ilustrasi sedikit. Dari kerajaan itu ada dari keluarga, tapi bukan keturunan dari permaisuri, dari selir. Di situ mendapat fitnah dari luar, maka kerajaan orang tuanya itu dirusak, dihancurkan. Tatkala dihancurkan itu semua sebagian dibawa pergi oleh beliau. Para raja atau raja yang terakhir beliau sekarang kagelar Kanjeng Sunan Gunung Lawu yang ada di Gunung Lawu, itu Brawijaya yang terakhir. Dari perjalanan itu, dari keluarga, pada hilang semua. Melalui video ini guru menyampaikan, bahkan kemarin sudah disampaikan guru kepada leluhur dan seluruh tetua Jawa yang sudah di alam sana. Dari keturunan yang ada di Majapahit, setelah Majapahit itu dihancurkan dan dirusak, dulu itu ada putra mahkota 2. Ini belum dikaji, belum dibuka oleh guru. Siapa dia? Dari ibu siapa belum, tapi ada 2 sosok pada waktu itu. Kerajaannya rusak tumbang, sebagian dibawa muksa oleh beliau, yang 2 ini lolos. Pada masa lampau, keturunan dari raja yang 2 ini, kedua-duanya laki-laki, adik dan kakak. Dan alhamdulillah pada di era sekarang, dia pun sudah turun di alam dunia, dan dia sudah menjadi makhluk yang bijak, yang sudah dewasa. Nah inilah yang nanti yang dikhawatirkan dari sejarah dunia, yang dikhawatirkan dari sejarah leluhur. Ini nanti yang akan menuntut minta haknya. Nah ini yang jadi permasalahan. Maka ini kalau tidak diluruskan, bangsa negara khususnya kalian bertikai berkelahi. Tapi kalau diluruskan karena sejarah ini salah sudah 600 tahun, itu pun juga bermasalah. Kurang lebih 25 tahun itulah guru takut untuk membuka, takut untuk menyampaikan. Karena ini suatu kewajiban dan aku selaku manusia dan aku pun sudah diperintahkan. Katakan yang benar bila itu benar. Fakul ja'al haqqo wa zahaqo batila inal batila kana zahuqo. Karena kebenaran tidak akan pernah bisa dikalahkan. Itulah yang sehingga guru berani menyampaikan melalui video ini. Meskipun keadaan nanti carut marut, demi masa depan yang lebih baik, demi negara lebih baik, putra-putra kita ke depan lebih baik, seburuk apapun tetap guru menyampaikan. Lah ini nanti terangkai guru akan memperjelas perjalanan. Dari awal itulah nanti guru menceritakan bahwa ada permainan yang disebut politik. Nah disitulah mulai rusaknya peradaban di negara Republik Indonesia. Disitulah bermain para leluhur kita sendiri. Di kaset yang lain sudah diterangkan. Orang Chinese pendatang juga masuk. Dari Persia juga masuk.
Dari Belanda masuk merekayasa semua diatasnamakan kitab. Sedangkan kitab itu kalian yakini. Nah itu problemnya. Lantas bagaimana? Nanti diulaskan oleh guru sangat tepat. Karena apa? Demi kemaslahatan umat dan bangsa manusia. Karena tidak akan pernah ada tahu seluruh Indonesia. Tidak akan pernah ada tahu. Itulah para murid, para santri nanti melalui video yang lain diulas oleh guru. Melalui sementara video ini semoga bermanfaat khususnya kalian generasi Republik Indonesia. Kita ke depan harus mampu membenahi. Meskipun nanti mungkin sekarang orang-orang sebagai pemimpin di negara kita yang sudah terdogma itu sangat sulit untuk dibenahi karena ada kepentingan. Kita ukur sekarang. Mungkin dari videoku jadi bahan pembicaraan, mungkin pro dan kontra, banyak hal. Mungkin bagi orang-orang yang ada kepentingan tentang uang, materi, jabatan. Mungkin dari sekarang dari pejabat, mungkin dari orang yang mengaku ulama. Sudah usianya tinggal berapa? Siapkan generasi muda. Tunggu tidak lama, mereka pun juga tumbang habis. Kalian kita generasi Pancasila, kita membuat tatanan yang baru. Syukur alhamdulillah orang-orang yang tua itu mampu sadar untuk meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat itu demi kemaslahatan. Bersyukur kita pada masa kedepannya. Semoga video ini sangat mampu dan untuk mencerahkan apa-apa yang telah hilang sudah aku temukan. Apa-apa yang samar sudah aku jelaskan. Apa yang diputus orang-orang terdahulu sudah aku sambungkan. Semoga videoku mampu merahmati kalian semesta dan rahmat khusus bagi bangsa negara Republik Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.